Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Pujiantoro dengan NIM 2018-210013. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Nah, akhlak secara terminologi berarti adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Tiga pakar di bidang akhlak, yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin, menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang, yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai sebuah tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam dirinya sendiri, dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak itu sendiri. Akhlak juga disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik, buruk, seharusnya benar, seharusnya salah, dan sebagaimana tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu. Selanjutnya dapat disebut juga dengan filsafat murad. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Latifah Maulidinasari, NIM 2018-210040. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat manusia dikatakan berakhlak. Yang pertama yaitu kemampuan melakukan perbuatan, di mana seseorang mampu melakukan perbuatan, entah itu perbuatan baik maupun buruk. Yang kedua yaitu kesadaran akan perbuatan yang dilakukan. Dalam arti seseorang itu sadar bahwa perbuatannya tersebut itu baik maupun buruk. Yang ketiga yaitu mampu membedakan perbuatan baik dan juga buruk. Dalam arti seseorang itu dapat melihat dirinya saat melakukan sesuatu, entah itu baik maupun buruk. Ya, ia bisa membedakan apa yang ia lakukan. Yang terakhir yaitu kondisi jiwa yang mempengaruhi perbuatan. Kondisi jiwanya berjalan sesuai dengan perbuatannya. Jadi ia merasa entah entah perbuatannya itu tadi berbuat baik maupun buruk seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Claudia Asari, NIM 2018-210096. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji. Yang pertama ada jujur atau asidku, yang artinya adalah suatu tingkah laku yang menyenangkan oleh keinginan atau niat yang baik dengan tujuan yang tidak merugikan bagi dirinya maupun orang lain. Yang kedua ada husnul khulqi, yang artinya adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya dengan cara yang terpuji. Yang ketiga ada al-haya atau malu, yang artinya adalah akhlak atau perangai seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan tercela, sehingga mampu menahan seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat, serta dapat mencegah seseorang untuk melalaikan hak orang lain. Yang keempat ada at-tawadu atau rendah hati, yang artinya adalah sifat pribadi yang bijak oleh seseorang yang dapat memposisikan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dengan orang lain. Yang kelima ada al-hilmu, yang artinya murah hati, adalah suka atau mudah memberi sesama tanpa merasa pamrih atau menjunjungi pamer. Yang keenam ada as-sob, yang artinya sabar, adalah menahan atau mengekang segala sesuatu yang menimpa diri kita atau hawa nafsu. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Devi Susanti dengan NIM 2018-21005. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup akhlak. Yang pertama ada akhlak pribadi, kedua terdapat akhlak berkeluarga, ketiga ada akhlak bermasyarakat, keempat ada akhlak beragama, dan yang terakhir terdapat akhlak bernegara. Yang pertama terdapat akhlak pribadi. Dari akhlak pribadi ini yang paling dekat atau mengerti dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Jika seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri, karena akhlak pribadi ini hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendirilah. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Di samping itu juga manusia telah mempunyai fitrah sendiri. Dengan semuanya itu manusia mempunyai kelebihan dan dimanapun saja manusia juga mempunyai perbuatan. Lalu yang kedua terdapat akhlak berkeluarga. Akhlak berkeluarga ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan pada orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak mereka secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang baik dan juga ajaran-ajaran yang sesuai dengan setiap agamanya masing-masing. Dan juga setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang dengan orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik terutama teruntuk orang tua mereka untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan berperilaku kasih sayang. Kemudian juga sehingga anak akan tumbuh secara sabar, terdidik untuk berani berdiri sendiri. Kemudian juga merasa bahwa mereka mempunyai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan. Yang ketiga terdapat akhlak bermasyarakat. Akhlak bermasyarakat ini contohnya jika tetangga kita ikut bersyukur, jika orang tua kita bergembira, suka duka, dan jika orang tua kita pun susah. Mereka akan menolong kita dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Kemudian, jika orang tua kita cinta dan hormat kepada mereka yang sudah membantu kita, maka kita wajib juga mengikuti orang tua kita, yaitu cinta dan hormat pada tetangga. Kesusilaan atau moral ini tuh selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat di masing-masing daerah. Kemudian sejak dahulu manusia itu tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan mereka harus berkelompok dalam upaya untuk saling bantu-membantu, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi. Masyarakat dapat lancar dan tertib jika setiap individu sebagai anggota masyarakat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku di setiap daerahnya. Lalu yang keempat terdapat akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat yang berbahasa sama dengan kita. Jika kita di Indonesia, maka bahasa yang sama yaitu kita gunakan bahasa Indonesia. Dan juga mereka juga tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air kita. Dan juga hidup bersama kita dengan nasib dan penanggungan yang sama. Dan juga diketahui bahwa kita adalah salah seorang dari mereka dan kita timbul tenggelam bersama mereka juga. Yang terakhir terdapat akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Bikis Davaros dengan NIM 2018-201137. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang Nasir menyebutkan bahwa akhlak Islam berkisar pada yang pertama, tujuan hidup setiap muslim ialah menghambakan dirinya kepada Allah untuk mencapai keridhoannya. Hidup sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan masa kini maupun yang masa akan datang. Lalu yang kedua, dengan keyakinan terhadap kebenaran wahyu Allah dan sunnah Rasulullah, membawa konsekuensi hal yang logis sebagai standar dan pedoman utama bagi setiap moral muslim. Ia memberikan sanksi terhadap moral dalam kecintaan dan kekuatannya kepada Allah, tanpa perasaan adanya tekanan-tekanan dari luar. Lalu yang ketiga, yaitu keyakinannya akan hari kemudian atau pembalasan. Mendorong manusia berbuat baik dan berusaha menjadi manusia sebaik mungkin dengan segala
pengabdiannya kepada Allah. Lalu yang keempat, Islam tidaklah moral yang baru yang bertentangan dengan ajaran dan jiwa Islam. Berdasarkan dari Al-Quran dan Al-Hadis lalu diimplementasikan oleh ulama mujtahid. Meliputi, lalu yang terakhir, ajaran akhlak Islam meliputi segala segi kehidupan manusia, berdasarkan pada asas kebaikan dan bebas dari segala kejahatan. Islam tidak hanya mengajarkan, tetapi menegakkan dengan janji dan sanksi ilahi yang maha adil. Tuntutan moral tersebut sesuai dengan bisikan hati nurani yang menurut kodratnya cenderung pada kebaikan dan membenci keburukan. Dengan demikian, dapat ditegaskan di sini bahwa dasar dari akhlak Islam secara global hanya ada dua keyakinan, yaitu yang pertama, percaya adanya Tuhan dan percaya adanya hari kemudian atau pembalasan. Sebagai disebutkan oleh Abdul A'la Mudadi, bahwa sistem moral atau akhlak ada berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan setelah mati. Dengan Islam, budi pekerti merupakan refleksi iman dari seseorang. Sebagai contohnya, suri tauladan yang pas dan benar ialah Rasulullah SAW. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia, agung, dan teguh, sehingga tak mustahil kalau Allah memilih beliau sebagai pemimpin umat manusia. Akhlak dalam ajaran Islam sangat rinci, berwawasan multidimensial bagi kehidupan, sistematis, dan beralasan realistis. Akhlak juga banyak dibicarakan tentang konsekuensi bagi manusia yang tidak berpegang teguh pada akhlak Islam. Akhlak Islam bersifat mengarahkan, membimbing, mendorong, membangun peradaban manusia, dan mengobati bagi penyakit sosial dari jiwa dan mental manusia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Rahmawan dengan NIM 256. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri akhlak Islamiyah. Di sini ada 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama ada kebajikan yang mutlak, yang kedua adalah kebaikan yang menyeluruh, ketiga kemantapan hati, dan yang keempat kewajiban kewajiban yang dipatuhi dan pengawasan yang menyeluruh. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebajikan yang mutlak. Di sini agama Islam menjamin kebajikan mutlak karena Islam sendiri telah menciptakan akhlak yang luhur. Ia menjamin bahwa kebaikan yang murni baik untuk perorangan atau masyarakat pada setiap keadaan, tempat, waktu, dan bagaimanapun. Dan sebaliknya, akhlak yang diciptakan manusia tidak dapat menjamin kebaikan dan hanya mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Yang kedua yaitu ada kebaikan yang menyeluruh. Akhlak Islami menjamin kebaikan untuk seluruh manusia, baik di segala zaman, di semua tempat, tidak mengandung kesulitan dan tidak mengandung perintah berat yang tidak dikerjakan oleh umat manusia di luar kemampuannya. Islam menciptakan akhlak yang mulia sehingga dapat dirasakan sesuai dengan jiwa manusia dan dapat diterima dengan akal yang sehat. Yang ketiga ada kemantapan hati. Akhlak Islamiyah menjamin kebaikan yang mutlak dan sesuai pada diri manusia. Ia bersifat tetap, langgeng, dan teguh. Sebab yang menciptakan adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bijaksana, yang selalu memeliharanya dengan kebaikan yang mutlak. Akan tetapi di sini akhlak atau etika ciptaan dari manusia bersifat berubah-ubah dan tidak selalu sama sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam satu zaman atau satu bangsa. Sebagai contohnya di sini seperti aliran, ada aliran materialisme dan contoh lainnya adalah hati nurani dan lain sebagainya. Yang keempat ada kewajiban dan pengawasan. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban yang dipatuhi terlebih dahulu. Akhlak yang bersumber dari agama Islam wajib ditaati oleh semua manusia, sebab ia mempunyai daya kekuatan yang tinggi, menguasai lahir batin dan dalam keadaan suka dan duka. Juga tunduk pada kekuasaan rohani yang dapat mendorong untuk tetap berpegang kepadanya. Juga sebagai perangsang untuk berbuat kebaikan yang diiringi dengan pahala dan mencegah perbuatan jahat. Karena di sini kita takut akan siksaan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pengawasan yang menyeluruh. Agama Islam menjadi pengawas hati nurani dan akal yang sehat.
Islam menghargai hati nurani, bukan dijadikan tolak ukur dalam menetapkan beberapa usaha. Firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 1-2 di sini mengatakan, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali atau dirinya sendiri. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febrian Sylvia Firanda dengan NIM 2018-210410. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan materi adab-adab berdoa. Berdoa merupakan suatu permohonan atau permintaan yang bersifat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita meminta kesehatan, keselamatan, dilapangkan rezekinya, dan masih banyak yang lain. Doa merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting kepada diri manusia. Dan doa juga merupakan suatu cara atau jalan agar manusia selalu ingat kepada Tuhannya. Di dalam agama Islam, berdoa merupakan salah satu cara atau salah satu ibadah agar kita selalu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sejatinya manusia itu lemah, yang sering mengalami kesulitan dan kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Nah, doa, cara kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, sebaiknya dimulai dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah adalah tindakan untuk membesarkan, mengagungkan, memuliakan atas Allah yang telah berbuat. Apa yang sedang Allah perbuat dan apa yang Allah telah perbuat dalam hidup kita. Seperti misal diawali dengan kalimat, Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan masih banyak yang lain. Yang kedua adalah berdoa di waktu mustajab. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memperhatikan waktu-waktu mustajab untuk memanjatkan sebuah doa. Waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu di hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga terakhir di setiap malam, dan waktu sahur. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Dan siapa yang mohon ampun, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Sukmaryani dengan NIM 2018-210467. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai adab dalam berdoa. Poin yang ketiga yaitu berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Salah satu adab berdoa yang dianjurkan dalam Islam adalah menghadap kiblat saat kita berdoa. Sebagaimana kiblat adalah arah yang dituju kaum muslim ketika sholat. Kiblat juga merupakan arah yang dituju mereka saat berdoa. Begitulah ketika menyembelih hewan kurban dianjurkan untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau itu menghadap ke kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam.
Dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan yang kosong atau tidak dikabulkan. Seperti dalam hadis tersebut, saat berdoa sebaiknya kita menghadap ke arah kiblat dengan mengangkat kedua tangan kita dan mengusap wajah kita sesudah berdoa seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Namun, etika menghadap kiblat saat berdoa ini sifatnya anjuran atau sunnah, bukan keharusan atau kewajiban. Buktinya dalam beberapa kesempatan Rasulullah juga pernah berdoa tanpa menghadap kiblat. Contohnya adalah saat beliau berdoa ketika menjadi khatib di sholat Jumat. Tentu saja saat itu beliau menghadap jamaah dan membelakangi kiblat. Poin yang keempat, penuh kesungguhan. Selain dengan keyakinan, Allah juga menyukai seorang hamba yang memanjatkan doa dengan penuh kesungguhan. Meski doanya tak selalu cepat dikabulkan, ia tetap bersungguh-sungguh dalam memintanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah. Dan janganlah ia berkata, ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doaku ini. Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Lalu poin yang kelima, terus-menerus dalam meminta doa. Ketika suatu doa belum dikabulkan oleh Allah, seorang muslim hendaknya terus-menerus mengulang doanya sampai doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Setiawan dengan NIM 2018-210-528. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di mana saya akan menjelaskan materi mengenai adab-adab dalam berdoa. Jadi di mana pada kali ini saya akan menjelaskan dua materi, di mana untuk materi yang pertama, jauhi harta dan makanan haram, dan untuk materi yang kedua yaitu mengenai bertaubat. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai jauhi harta dan makanan haram, sebagaimana Allah akan membenci umatnya ketika umatnya tersebut memperoleh hasil dari hal yang kurang baik seperti halnya yaitu berbohong, merugikan orang lain, dan sebagainya. Tentu hal ini akan membuat hasil tersebut menjadi haram. Sebaliknya yaitu sesungguhnya Allah akan senang kepada umatnya ketika umatnya mampu memperoleh hasilnya berdasarkan kerja keras dan tentunya halal. Sebagaimana materi ini telah diperjelas pada surat Al-Baqarah ayat 172 dengan bunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya menyembah kepadanya. Tentu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 172 ini memberikan kepada kita suatu makna di mana kita sebaiknya mencari hasil atau harta serta makanan alangkah lebih baiknya didapatkan secara halal. Tentu saja dalam suatu kehidupan kita mungkin akan merasa terdesak sehingga kita akan menghalalkan berbagai cara yang tentunya hal ini tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, beberapa dampak yang akan dirasakan oleh umat muslim jika tetap memaksakan dirinya untuk merasakan atau mengkonsumsi harta baik makanan secara haram, yaitu di mana hatinya akan digelapkan, rezekinya akan disempitkan, dan senantiasa hidupnya akan merasa resah.
tentu saja hal yang paling sangat merugikan yaitu dirinya selalu diikuti dengan hawa nafsu dari syaitan. Oleh sebab itu, memperoleh hasil secara halal adalah suatu hal keharusan yang dijalankan oleh umat muslim. Tentu saja dengan hasil yang diperoleh meskipun sedikit, namun halal akan memberikan keberkahan pada hidup umat muslim tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bertaubat, di mana dalam suatu kehidupan kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Oleh sebab itu, senantiasa kita dalam setiap harinya kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selipkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita untuk meminta maaf, bertaubat secara taubatan nasuha, untuk berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ketika kita membiarkan diri kita dalam suatu kondisi fasik, atau di mana untuk kondisi fasik di sini yaitu di mana kita senantiasa sadar akan kesalahan tersebut, namun kita akan merasakan atau merenungkan diri, namun dalam suatu hal yang akan datang, kita akan mengulangi hal yang sama mengenai kesalahan tersebut, dan itu akan terjadi berulang. Jadi contoh kecilnya yaitu di mana umat muslim yang senantiasa selalu ingat kepada Allah, namun dia juga terkadang melakukan kesalahan yang secara sengaja. Namun dengan rentang waktu yang singkat, dia juga akan secara cepat merasa dirinya itu bersalah. Dan dia segera melakukan taubat. Namun di kemudian hari, orang tersebut akan mengulangi kesalahan yang sama. Tentu hal inilah yang dinamakan dengan kefasikan. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya kita merenungkan diri dengan baik-baik, dan kita mohon ampun kepada Allah, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sesungguhnya menjauhi harta dan makanan haram serta bertaubat ini adalah suatu hal yang saling berhubungan, di mana untuk memperlancar rezeki kita, tentu saja kita yang pertama yaitu dari mana sumber makanan serta harta yang kita peroleh, dan di mana letak kita dalam melakukan kehidupan ini secara baik dan benar. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim senantiasa diwajibkan untuk menjalankan dari materi yang pertama saya jelaskan, yaitu mendapatkan hasil baik harta maupun makanan secara halal. Dan yang kedua yaitu kita senantiasa melakukan taubat kepada Allah untuk memohon ampun di setiap harinya dalam setiap doa yang kita selipkan. Dan di mana takdir itu memang milik Allah, namun usaha dan doa adalah milik kita. Oleh sebab itu, ketika rizki kita merasa sempit, alangkah lebih baiknya kita itu berdoa dan memohon kepada Allah untuk dilapangkan rezeki kita. Dengan begitu, harta dan makanan yang akan kita peroleh akan dijauhkan dari kata haram. Dan kita akan diberikan keberkahan dalam kehidupan duniawi kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.